Halo Jam, selamat malam Jam. Halo Dani, boleh Gen? Ada yang seru yang ingin dibahas malam ini. Oke, seperti biasa kita bakalan bahas tentang isu-isu internasional dan juga konflik-konflik yang tengah terjadi di dunia ini ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu atau kita udah sering nih bahas-bahas tentang perang, tentang konflik di salah satu negara, di sebuah negara gitu kan. Seolah-olah dunia ini dekat banget dengan perang dan itu beneran terjadi. Beberapa waktu lalu kita sempat bahas tentang konflik yang terjadi di antara India dan juga Pakistan, dan benar saja tidak lama kemudian terjadi perang antara India dan juga Pakistan. India melakukan serangan ke Pakistan, serangan yang cukup brutal. Dan kalau buat kalian yang belum nonton di video sebelumnya kita udah bahas tentang penyerangan India dan juga Pakistan ya, yang dilakukan Pakistan. Nah, kali ini ada salah satu negara yang gak kalah penting untuk kita bahas, masih negara di Asia Jam, yang selalu terlibat konflik dan bukan hal yang tidak mungkin ketika negara ini bisa saja sesaat terjadi perang atau penyerangan yang dilakukan oleh satu negara ke negara lainnya. Nah, negara yang akan kita bahas kali ini adalah Tiongkok dan juga Taiwan. Nah, teman-teman, kita sering dengar tentang konflik kedua negara ini, yang mana Taiwan dan juga Tiongkok itu sering sekali terjadi konflik. Dan jujur ya, bukan hanya saya, mungkin banyak orang-orang ataupun netizen-netizen di Indonesia yang menyangka kalau Taiwan itu bagian dari Tiongkok. Sebelumnya kan yang kita paham adalah seperti itu. Nah, jadi sebelum kita ke perang, saya pengen tahu dulu tentang sejarah hubungan Tiongkok dan juga Taiwan, Jam. Kenapa Taiwan memisahkan diri dari Tiongkok, Jam? Memang, hubungan antara Tiongkok dan Taiwan ini sangat rumit dan bersejarah. Jadi, awal mula perpecahan mereka berakar dari Perang Saudara Tiongkok yang terjadi antara dua pihak besar, Partai Nasionalis, Kuomintang KMT, dan Partai Komunis Tiongkok, CPC. Perang ini berlangsung dari tahun 1927 hingga 1949. Pada akhirnya, pihak komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong berhasil menang dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok, RRT, di daratan Tiongkok pada tahun 1949. Sementara itu, KMT yang kalah dalam perang melarikan diri ke Taiwan, sebuah pulau yang pada saat itu masih berada di bawah kendali mereka, dan mendirikan Republik Tiongkok di sana. Sejak itu, Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya yang hilang dan harus kembali ke bawah kendali mereka. Sementara Taiwan, meskipun tidak pernah secara resmi menyatakan kemerdekaannya, terus mempertahankan pemerintahan dan sistem politiknya yang terpisah. Taiwan pun berkembang menjadi negara dengan sistem demokrasi, sedangkan Tiongkok tetap berpegang pada sistem komunis. Secara internasional, Tiongkok dan Taiwan selalu saling mengklaim diri sebagai negara yang sah dan berdaulat atas seluruh wilayah Tiongkok. Namun, Taiwan cenderung memilih untuk mempertahankan status quo dan tidak ingin terlalu terbuka dengan kemerdekaan resmi, meskipun ada kelompok yang mendukung kemerdekaan penuh. Di sisi lain, Tiongkok terus menekan dan mengancam agar Taiwan kembali ke pelukan RRT. Ketegangan antara kedua negara ini semakin memuncak, terutama setelah Taiwan mulai mengadopsi sistem politik yang lebih demokratis, yang tentunya berbeda dengan sistem pemerintahan di Tiongkok. Dan saat ini, hubungan ini tetap tegang dengan kedua negara memiliki klaim yang saling bertentangan. Nah, itu dia Jam, untuk mendirikan atau menyatakan kemerdekaan itu kan gak gampang, gak mudah. Kenapa Tiongkok bisa kecolongan, dan pastinya untuk menyatakan kemerdekaan itu butuh dukungan dari beberapa pihak. Nah, pihak-pihak mana aja yang mendukung kemerdekaan Taiwan ini, Jam? Betul, Dani. Untuk Taiwan, menyatakan kemerdekaan itu bukan hal yang mudah. Dan meskipun mereka tidak secara resmi mengumumkan kemerdekaannya, ada beberapa pihak yang mendukungnya, atau setidaknya memberikan dukungan terhadap keberadaan Taiwan sebagai entitas yang terpisah. Beberapa pihak ini memiliki berbagai alasan untuk mendukung Taiwan, baik dari sisi politik, ekonomi, ataupun strategis. Pertama, Amerika Serikat merupakan salah satu pihak yang paling mendukung Taiwan. Meskipun secara resmi, mereka tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka. Amerika Serikat memiliki kebijakan satu Tiongkok, yang mengakui bahwa hanya ada satu Tiongkok. Namun mereka juga memiliki hubungan kuat dengan Taiwan, termasuk menyediakan bantuan militer dan senjata untuk mempertahankan diri. Amerika juga mendukung Taiwan dalam forum internasional, meskipun Tiongkok sering menekan agar Taiwan dilarang terlibat dalam banyak organisasi internasional seperti PBB. Selain itu, ada beberapa negara barat,
terutama di Eropa, yang meskipun tidak secara resmi mengakui Taiwan sebagai negara merdeka, mereka mendukung Taiwan dalam hal ekonomi dan perdagangan. Negara-negara ini melihat Taiwan sebagai mitra penting dalam hal perdagangan dan teknologi, mengingat Taiwan adalah pusat manufaktur semikonduktor yang sangat penting secara global. Jepang juga menjadi salah satu negara yang mendukung Taiwan, meskipun tidak secara langsung mendukung kemerdekaan mereka. Jepang sangat mengandalkan hubungan perdagangan dan keamanan dengan Taiwan, terutama karena kedekatannya secara geografis dan ancaman yang datang dari Tiongkok. Di sisi lain, beberapa negara kecil atau negara-negara yang lebih besar yang memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Taiwan, seperti Vatican City dan beberapa negara kecil di Pasifik, lebih terbuka dalam mendukung Taiwan, meskipun mereka tidak memiliki pengaruh besar dalam skala internasional. Namun, hal yang paling penting adalah bahwa meskipun banyak negara yang secara tidak langsung mendukung Taiwan, mereka tetap berhati-hati karena takut menghadapi dampak dari Tiongkok, yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang besar. Jadi, meskipun dukungan ada, banyak negara yang lebih memilih untuk mengambil sikap diplomatik yang lebih hati-hati terhadap Taiwan agar tidak mengganggu hubungan mereka dengan Tiongkok. Dengan semua dukungan ini, meskipun Taiwan tidak secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan, mereka tetap mempertahankan kemerdekaannya dalam banyak aspek kehidupan, dari pemerintahan hingga ekonomi, dan terus menjadi entitas yang sangat penting dalam geopolitik Asia. Oke, jadi secara tidak langsung banyak yang mendukung, hanya mungkin takut intinya ya atas pengaruh Tiongkok yang cukup besar gitu kan. Jadi mereka hanya mendukung kemerdekaan ya, bukan mendukung atau menyatakan kemerdekaan Taiwan secara resmi. Kemudian nih sering terjadi manuver Tiongkok di sekitaran Taiwan, latihan militer, peluncuran rudal, ataupun patroli laut yang sering dilakukan oleh Tiongkok. Lalu apa tujuan itu semua? Jadi seolah-olah itu kan seperti mengintimidasi ya teman-teman ya, seperti mengintimidasi negara Taiwan. Nah lalu apa tujuan intimidasi ataupun tujuan itu semuanya? Tindakan-tindakan militer yang dilakukan oleh Tiongkok di sekitar Taiwan memang terkesan sebagai bentuk intimidasi, dan ada beberapa tujuan strategis di balik manuver tersebut. Tiongkok ingin menunjukkan kepada dunia, khususnya Taiwan, bahwa mereka memiliki kemampuan militer yang sangat besar dan siap untuk bertindak jika perlu. Dengan melakukan latihan militer yang dekat dengan Taiwan, Tiongkok memberi pesan bahwa mereka dapat dengan mudah menguasai wilayah tersebut jika mereka memutuskan untuk bertindak. Ini juga merupakan cara untuk menunjukkan dominasi di wilayah yang mereka anggap sebagai bagian dari kedaulatan mereka. Kedua, menekan Taiwan agar tidak mengambil langkah-langkah lebih jauh menuju deklarasi kemerdekaan atau memperkuat hubungan dengan negara-negara barat seperti Amerika Serikat. Setiap kali Taiwan memperkuat hubungan internasionalnya, misalnya dengan meminta dukungan internasional atau berpartisipasi dalam forum global, Tiongkok akan semakin memperlihatkan aksi militer untuk menakut-nakuti Taiwan agar tidak terlalu vokal atau terlalu dekat dengan negara-negara yang dianggap musuh oleh Beijing. Ketiga, mencegah intervensi asing. Manuver militer ini juga sebagai peringatan bagi negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, atau Australia yang mungkin ingin mendukung Taiwan. Tiongkok dengan jelas ingin menegaskan bahwa mereka tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan militer jika negara-negara tersebut campur tangan dalam urusan Taiwan. Ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa Taiwan adalah masalah domestik yang tidak boleh diintervensi oleh kekuatan luar. Keempat, menciptakan ketegangan politik. Dengan meningkatkan ketegangan militer di sekitar Taiwan, Tiongkok berharap bisa memecah solidaritas internasional yang ada untuk mendukung Taiwan. Dengan semakin seringnya peristiwa seperti ini terjadi, negara-negara lain mungkin akan merasa semakin terancam dan enggan untuk memberikan dukungan yang lebih terbuka terhadap Taiwan, terutama jika mereka khawatir akan konflik yang lebih besar Tiongkok. Terakhir, ini juga bisa dilihat sebagai strategi untuk meraih konsensus domestik. Tindakan keras di luar negeri seringkali digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk meningkatkan dukungan domestik, terutama dalam konteks politik internal.
Tindakan agresif terhadap Taiwan bisa membantu meningkatkan popularitas pemerintah Tiongkok di mata rakyatnya, yang mungkin merasa bangga dengan sikap tegas negara mereka. Jadi, meskipun ini terlihat seperti intimidasi, ada banyak lapisan tujuan yang lebih kompleks di balik tindakan tersebut, yang terkait dengan kekuatan militer, diplomasi internasional, dan stabilitas domestik di Tiongkok. Oke, kita ke ekonomi, Jem. Nah, kamu tadi sempat bilang kalau Taiwan ini menjadi sebagai atau menjadi salah satu pusat produksi semikonduktor dunia. Nah, lalu apa yang akan terjadi nih jika perang benar-benar terjadi atau perang meletus di antara dua negara ini? Apa yang akan terjadi di dalam ekonomi global ataupun krisis seperti apa yang akan terjadi? Betul, Dani. Taiwan memang sangat vital dalam industri semikonduktor global, terutama dengan perusahaan seperti TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, yang memproduksi sebagian besar chip semikonduktor canggih yang digunakan di berbagai sektor, mulai dari smartphone hingga kendaraan listrik. Jadi exciting, antara Tiongkok dan Taiwan yang meletus, dampaknya terhadap ekonomi global bisa sangat besar. Was fishing ta? That's King Fish said. Nah, Taiwan menyuplai lebih dari 60% pasokan semikonduktor canggih di dunia, dan jika fasilitas produksi ini dihancurkan atau terhenti, akan ada kekurangan pasokan chip di hampir seluruh industri, termasuk elektronik konsumen, mobil, peralatan medis, dan bahkan teknologi militer. Krisis semikonduktor ini bisa menyebabkan keterlambatan produksi dan kenaikan harga barang-barang elektronik, yang pada gilirannya akan memperlambat ekonomi global yang semakin bergantung pada teknologi. Next step, Taiwan adalah pusat produksi vital bagi banyak negara, dan jika perang pecah, negara-negara yang bergantung pada semikonduktor Taiwan, seperti AS, Jepang, dan negara-negara Eropa, bisa terjebak dalam perang dagang yang lebih luas. Negara-negara ini bisa memberlakukan sanksi terhadap Tiongkok atau mencoba untuk mempercepat pembangunan kapasitas produksi semikonduktor di luar Taiwan, seperti di Amerika Serikat atau Korea Selatan. Tetapi ini memerlukan waktu dan investasi yang sangat besar, yang berarti pasokan chip akan tetap terbatas untuk beberapa tahun. Ketiga, krisis ekonomi regional. Tiongkok dan Taiwan adalah bagian penting dari ekonomi Asia, dan jika terjadi perang, ekonomi negara-negara di sekitar wilayah ini, seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara ASEAN, akan terkena dampak besar. Beberapa negara ini juga bergantung pada Taiwan dan Tiongkok sebagai mitra dagang utama, dan perang akan menyebabkan penurunan perdagangan serta keterlambatan pasokan barang yang vital. Pasar finansial. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh perang akan memicu ketegangan di pasar global dan valuasi mata uang yang berfluktuasi. Investor cenderung mencari tempat yang lebih aman, seperti emas atau mata uang yang lebih stabil, dan ini bisa menyebabkan penurunan nilai saham di seluruh dunia, khususnya di sektor teknologi yang sangat bergantung pada semikonduktor. 5. Pergeseran geopolitik dan ekonomi global. Jika Taiwan jatuh ke tangan Tiongkok, banyak negara yang mungkin merasa terancam dan mulai memperkuat posisi mereka di kawasan Asia Pasifik. Ini bisa memperburuk persaingan global dan mengubah aliran perdagangan global secara drastis. Negara-negara yang pro-Taiwan bisa membentuk aliansi ekonomi dan militer baru, yang pada gilirannya akan memperburuk ketegangan geopolitik lebih jauh. Secara keseluruhan, perang antara Tiongkok dan Taiwan tidak hanya akan mengubah ekonomi Asia, tetapi bisa menyebabkan krisis global yang besar, dengan dampak yang meluas ke banyak sektor industri. Jadi, selain dampak kemanusiaan, dampak ekonominya juga bisa sangat merusak dan berkepanjangan. Oke, jadi bukan hanya krisis pangan, ya krisis chip juga bisa terjadi nih jika kedua negara ini pecah ataupun terjadi perang gitu kan. Bukan hanya sekedar krisis pangan, tapi krisis chip juga bisa terjadi karena Taiwan tadi seperti kata si Jem, Taiwan menyumbang lebih dari 60% chip yang ada di dunia. Coba kalian bayangin jika itu hancur. Nah, tadinya saya kan pengen nanya nih dampak seperti apa yang akan terjadi di Asia Tenggara ya jika terjadi perang ini. Tapi kamu udah jelasin tadi dampak-dampaknya, yaitu dia salah satunya dengan krisis global yang mungkin sampai ke Asia karena chip
chip itu untuk saat ini sangat berpengaruh ya untuk sektor ekonomi karena banyak sekali sektor-sektor yang mengandalkan teknologi untuk saat ini. Nah, lalu kalau misalkan terjadi nih meletus perang ataupun konflik yang terjadi antara dua negara ini, ada di mana posisi Indonesia? Betul. Dani, krisis chip bisa menjadi salah satu dampak terbesar dari perang ini, mengingat peran Taiwan dalam industri semikonduktor global. Sekarang, kalau kita lihat bagaimana Indonesia bisa terpengaruh, posisinya cukup strategis dalam konteks ini. Berarti, Indonesia akhirnya merasakan dampak ekonomi secara langsung. Indonesia, meskipun tidak terlalu bergantung pada semikonduktor langsung seperti negara maju lainnya, tetap terhubung dengan rantai pasokan global yang akan terganggu. Banyak sektor di Indonesia, seperti elektronik konsumen, otomotif, dan teknologi, akan mengalami kesulitan pasokan karena kekurangan chip. Misalnya, produksi ponsel, komputer, dan kendaraan bermotor bisa terhambat, yang pada gilirannya akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Kedua, Indonesia akan terpengaruh geopolitik. Sebagai negara besar di Asia Tenggara, Indonesia punya peran penting dalam ASEAN. Konflik antara Tiongkok dan Taiwan bisa mengganggu stabilitas kawasan yang akan memengaruhi Indonesia sebagai negara dengan hubungan perdagangan yang kuat dengan kedua negara tersebut. Jika Indonesia berpihak pada salah satu pihak atau mencoba mempertahankan posisi netral, ini bisa mengarah pada keresahan politik internal dan tekanan diplomatik dari negara-negara besar lainnya, seperti AS atau Tiongkok. Ketiga, Indonesia bisa jadi sasaran ekonomi sekunder dari sanksi dan kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh negara besar. Jika Tiongkok dan negara-negara yang mendukung Taiwan terlibat dalam sanksi atau embargo, negara seperti Indonesia yang memiliki hubungan dagang erat dengan keduanya bisa terjebak di tengah. Misalnya, jika Tiongkok memberlakukan sanksi ekonomi atau menghentikan ekspor barang-barang penting ke Indonesia, seperti bahan baku untuk industri, Indonesia akan terpengaruh cukup signifikan. Keempat, kerusakan lingkungan dan bencana kemanusiaan juga bisa mengaruhi Indonesia. Konflik seperti ini bisa memicu aliran pengungsi yang datang ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia, yang tentu akan menambah tantangan dari segi kemanusiaan dan sosial. Selain itu, potensi pengaruh polusi dan perubahan iklim akibat ledakan nuklir yang terjadi di wilayah ini juga bisa sampai ke Asia Tenggara. Kelima, Indonesia bisa memperburuk ketegangan dalam hubungan dengan negara-negara besar. Indonesia bisa terpaksa untuk memilih posisi yang akan memengaruhi hubungan dengan negara besar seperti AS, Jepang, atau Tiongkok. Ini bisa mengarah pada keputusan strategis mengenai keamanan regional dan kebijakan luar negeri yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Secara keseluruhan, meskipun Indonesia mungkin tidak akan langsung terlibat dalam pertempuran militer, dampak ekonominya, baik langsung maupun tidak langsung, akan sangat terasa. Indonesia perlu mempersiapkan strategi untuk melindungi kepentingan ekonominya, serta menjaga stabilitas sosial dan politik, mengingat dampak dari ketegangan geopolitik ini. Oke, nah melihat dari banyak skenario ini dan melihat konflik-konflik yang sering terjadi, sebenarnya seberapa persen sih kemungkinan invasi ataupun perang yang akan dilakukan oleh Tiongkok gitu kan? Apakah Tiongkok benar-benar akan menyerang Taiwan atau mungkin banyak hal nih yang akan mencegah itu semua? Nah, apa yang kira-kira kalau misalkan ada apa yang mencegah ataupun mendorong Tiongkok untuk mengambil langkah-langkah militer? Contohnya seperti apa, Jim? Pertanyaan ini memang sangat menarik, Dani, karena membahas tentang kemungkinan invasi oleh Tiongkok ke Taiwan dan faktor-faktor yang bisa mendorong atau mencegahnya. Sebenarnya, tidak ada angka pasti yang bisa dipastikan mengenai seberapa besar kemungkinan invasi ini akan terjadi. Tapi ada beberapa faktor yang bisa kita pertimbangkan. Faktor yang mencegah Tiongkok untuk menyerang Taiwan. 1. Dukungan internasional untuk Taiwan. Salah satu faktor utama yang menghalangi Tiongkok untuk melancarkan invasi adalah potensi reaksi dari negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara barat lainnya. Tiongkok tahu betul bahwa jika mereka menyerang Taiwan, mereka tidak hanya menghadapi Taiwan sendiri, tetapi juga bisa terlibat dalam konflik besar dengan negara-negara yang sangat berpengaruh di dunia. AS memiliki kewajiban hukum untuk membantu Taiwan dalam beberapa situasi, meskipun tidak ada perjanjian formal yang menjamin intervensi langsung.
Dua, ekonomi global dan ketergantungan pada perdagangan. Tiongkok sangat bergantung pada perdagangan internasional, terutama dengan negara-negara barat, dan perang dengan Taiwan akan menghancurkan stabilitas ekonomi global yang bisa berdampak besar pada ekspor-impor dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Selain itu, Tiongkok juga sangat bergantung pada pasokan chip semikonduktor yang sangat bergantung pada Taiwan. Jika invasi terjadi, ini bisa menghancurkan industri semikonduktor global, yang tentu akan merugikan ekonomi Tiongkok sendiri. Aga, lihat. Meski begitu Tiongkok semakin bersuasana milangiza kesad, invasi ke Taiwan sudah noda. Taiwan memiliki sistem pertahanan yang cukup canggih, didukung oleh teknologi modern dari AS, seperti rudal anti pesawat dan sistem pertahanan rudal canggih lainnya. Inan sebab single sebatan pertempuran ini berdarah dan merugikan Tiongkok secara signifikan. 4. Dampak sosial dan politik di dalam negeri. Serangan terhadap Taiwan juga berisiko memicu protes dan ketidakstabilan domestik di dalam Tiongkok. Ketegangan politik yang muncul karena dampak sosial dan ekonomi dari perang bisa mengarah pada ketidakpuasan rakyat yang merusak reputasi pemerintahan Xi Jinping. Faktor yang mendorong Tiongkok untuk menyerang Taiwan. 1. Ambisi politik dan nasionalisme. Bagi Tiongkok, Taiwan adalah simbol nasionalisme dan kekuatan. Pemerintah Tiongkok ingin sekali mengembalikan Taiwan ke dalam kendali mereka. Karena mereka menganggap Taiwan sebagai bagian dari teritorialnya yang hilang sejak Perang Saudara Tiongkok. Tiongkok merasa bahwa jika mereka tidak mengambil langkah yang lebih tegas terhadap Taiwan, ini bisa merusak citra mereka sebagai negara besar yang kuat. 2. Perubahan dalam keseimbangan kekuatan militer. Jika Tiongkok merasa bahwa kekuatan militernya terus berkembang dan mereka cukup yakin untuk menaklukkan Taiwan, ada kemungkinan bahwa mereka akan merasa lebih percaya diri dalam mengambil langkah militer. Misalnya, pengembangan kapal induk, rudal hipersonik, dan senjata nuklir yang lebih canggih dapat memberikan kepercayaan lebih pada Tiongkok untuk melakukan tindakan yang lebih berani. 3. Kesempatan strategis. Jika Taiwan dianggap dalam posisi yang lebih lemah, atau lebih terisolasi secara diplomatik, atau jika ada peristiwa besar yang dapat mengurangi kekuatan internasional Taiwan, Tiongkok mungkin merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk melakukan invasi. Misalnya, keterlibatan negara besar seperti AS dalam konflik lainnya bisa membuat Tiongkok melihat bahwa ini adalah saat yang tepat untuk bertindak. 4. Kehilangan kesabaran. Jika Tiongkok merasa bahwa Taiwan semakin mendekat dengan negara-negara Barat, atau jika Taiwan secara terbuka mendeklarasikan kemerdekaan, ini bisa memicu reaksi keras dari Beijing. Mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan kekuatan untuk mencegah Taiwan menjauh lebih jauh dari Tiongkok. Kesimpulannya, meskipun ada banyak faktor yang mencegah Tiongkok untuk menyerang Taiwan, seperti risiko ekonomi dan militer, serta potensi dukungan internasional terhadap Taiwan, ambisi politik dan kesabaran yang semakin menipis bisa mendorong Tiongkok untuk mengambil langkah militer. Tiongkok kemungkinan besar akan menghindari konflik besar jika mereka merasa masih bisa mencapai tujuannya dengan cara lain, seperti diplomasi atau tekanan ekonomi, tapi jika mereka merasa waktunya sudah tepat dan risiko bisa dikelola, maka serangan ke Taiwan bukanlah hal yang mustahil terjadi. Oke, kalau gitu Jam, dari sekian banyak nih rangkuman yang kamu simpulkan, saya jadi penasaran sebenarnya sejauh mana nih peran Tiongkok atau wewenang Tiongkok nih atas negara Taiwan ini, atas Taiwan ini. Sebenarnya masih sejauh mana gitu kan? Ini pertanyaan yang sangat penting dan inti dari konflik ini, Dani. Jadi, peran atau kewenangan Tiongkok atas Taiwan sebenarnya bergantung pada pandangan politik dan hukum masing-masing negara, serta persepsi internasional terhadap hubungan kedua negara tersebut. Secara hukum internasional, Taiwan bukan bagian dari Tiongkok dalam pengertian yang diakui oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Taiwan memiliki pemerintahan sendiri, sistem ekonomi, dan kebijakan luar negeri yang terpisah dari Tiongkok. Mereka juga memiliki pasukan militer sendiri yang berfungsi untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Dalam hal ini, Taiwan bertindak sebagai negara de facto independence, meskipun tidak diakui secara resmi oleh sebagian besar negara karena tekanan politik dari Tiongkok. Namun, di sisi lain, Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah mereka dengan mengklaim satu Cina yang menjadi dasar utama kebijakan luar negeri mereka.
Pemerintah Tiongkok menganggap bahwa Taiwan merupakan provinsi yang memisahkan diri, dan mereka berusaha untuk mengembalikan Taiwan ke kendali mereka dengan berbagai cara, termasuk diplomasi, tekanan ekonomi, dan ancaman militer. Dari sudut pandang Tiongkok, mereka memiliki hak penuh untuk menentukan nasib Taiwan, dan klaim ini berdasarkan pada prinsip integritas teritorial dan kedaulatan negara. Jadi, kewenangan atau hak Tiongkok atas Taiwan ini lebih bersifat klaim politik dan historis yang dipertahankan oleh Tiongkok. Mereka berargumen bahwa Taiwan. Oke, saya pengen kamu jawab singkat aja, Jam. Lalu untuk pemerintahan Taiwan sendiri, apakah mereka sudah menyatakan siap jika konflik ini berujung pada perang, Jam? Singkat saja. Iya, pemerintah Taiwan sudah menyatakan Taiwan memiliki militer yang kuat dan terus meningkatkan pertahanan mereka, serta mengandalkan dukungan internasional seperti dari AS dan negara-negara sekutu. Mereka sebelum betul-betul sedang tak proses dokumen serangan, because what this had sudden lenders literally pensionoi. Oke, satu pertanyaan terakhir, Jam. Jawab singkat saja. Seperti apa peran PBB dalam mengatasi konflik ini? Apakah PBB punya hak untuk mencegah konflik antara dua negara ini yang mana kita tahu bahwa Taiwan bukanlah negara yang diakui secara internasional. Lalu apa nih peran yang bisa dilakukan oleh PBB dalam mencegah konflik yang terjadi ini? PBB sebenarnya tidak memiliki kewenangan langsung untuk mencegah konflik antara Tiongkok dan Taiwan, karena Taiwan bukan negara anggota PBB. Namun, PBB bisa berperan sebagai mediator dalam mendukung dialog damai dan mendesak negara-negara besar untuk mencegah eskalasi. Beberapa negara anggota PBB bisa memberikan dukungan diplomatik untuk memastikan stabilitas di kawasan. Oke, siap. Terima kasih, Jam. Dan buat teman-teman, buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa kembali lagi besok, tonton juga video kita yang lainnya. Yuk, kita lanjutkan diskusinya di kolom komentar.